Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana dengan karunia Allah Subhanahu wa taala begitu banyak nikmat yang diberikan kita yang harus dan patut kita syukuri, bukan sekedar hanya mengucapkan alhamdulillah. Bahkan di bulan puasa ini kita diajarkan sebelum memakan sesuatu kita pasti akan membaca doa. Selama 1 bulan ini insya Allah pasti kita akan baca Allahumma lakal sumtu wa bika amantu, walaupun matanya sudah dia jalan kotor. Allahumma lakal sumtu wa bika amantu wa ala dzikri wa selesai baca doa. Ini mengajarkan kepada kita kalau 1 bulan ini kita ulang-ulang baca doa sebelum makan, luar biasa penting. Dan kenapa? Karena ada orang sudah makan kenyang, nanti baru alhamdulillah. Nanti baru alhamdulillah. Selama itu dia tidak menyebut nama Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah berapa keluarga kita? Sudah berapa? Ada yang bilang 10, ada yang bilang tawan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita hadiahkan Nabi Muhammad SAW sekalian. Semoga kita istiqomah di jalannya dan mendapat syafaat di yaumul kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati dan kami muliakan jamaah sholat tarawih sekalian, dan terkhusus hadir di tengah-tengah kita seorang pemimpin dari perusahaan kita dan juga istiqomah beliau di sini, ini perlu dicontoh. Bukan hanya itu, saya melihat beliau istiqomah juga sedekah kepada masjid kita. Ini perlu dicontoh untuk jamaah sekalian. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah bahas tentang yang membatalkan puasa. Kita naikkan pembahasan yang membatalkan pahala puasa. Hari ini kita naikkan sedikit pembahasan kita, puasa melatih kesabaran. Sebenarnya ini tema kurang pas untuk saya karena kami masih belajar juga untuk tahap ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak ayat hadis yang menjelaskan tentang kesabaran. Bahkan khusus di bulan Ramadan ini dikatakan bulan kesabaran. Yang mana biasa kita dengar Allah bersama orang-orang yang sabar. Bahkan kita juga hafal ayatnya, wala ta'inan sallallahu alaihi wasallam wa aqsalihat wa bil haqq wa tawassaw bil sabr. Yang mengingatkan dalam kebaikan dan mengingatkan dalam kesabaran, karena pentingnya kesabaran. Dan masih banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang sabar. Ada juga yang memberikan motivasi untuk kita wasta'inu bis sabri wa shalah. Berusahalah menyelesaikan masalah itu dengan sabar dan sholat. Banyak ayat-ayat hadis yang menjelaskan tentang pentingnya sabar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita selama 1 bulan ini kita diajarkan untuk bersabar. Contohnya dengan yang halal aja, ini yang halal, makanan-makanan halal kita disuruh sabar. Tidak bisa kita makan, tunggu nanti azan maghrib. Kalau azan sudah selesai azan ya udah, mau 3 gelas 4 gelas itu buat halal. Tapi sebelum azan kita disuruh sabar. Sebelum azan walaupun tinggal 1, 2, 5 menit lagi belum azan, kita akan sabar. Nah, kalau untuk yang halal saja di bulan Ramadan ini disuruh bersabar dan kita bisa belajar untuk bersabar, insya Allah di luar Ramadan untuk yang haram kita bisa belajar bersabar. Ini hasil korupsi, sabar, jangan demo. Atau ini sesuatu yang haram. Kenapa? Belajar di bulan puasa 1 bulan ini untuk bersabar. Dan masih banyak lagi, termasuk juga selama bulan puasa ini kita dilarang menghilangkan halal puasa, menggombal perempuan yang bukan halal untuk kita, bukan mahram kita. Kadang ya kita kan begitu, lihat ada perempuan cantik. Tapi selama puasa ini kita disuruh sabar untuk yang tidak halal, untuk yang halal. Bagaimana di luar Ramadan untuk yang tidak halal ini kita bisa bersabar karena belajar selama bulan puasa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak kita diajarkan untuk bersabar di bulan puasa ini, sehingga selama 1 tahunnya di luar Ramadan kita bisa mengendalikan diri
dari yang haram dan lainnya karena sudah terbiasa bersabar selama bulan puasa ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah yang luar biasa juga, yang mana Nabi Ayub alaihissalam, kita semua tahu ceritanya karena mengingatkan kembali bagaimana Allah menanamkan kesabaran kepada mereka. Para nabi ini sangat sabar dan sifat para nabi adalah penyabar. Nabi Ayub ini memiliki harta yang sangat banyak, memiliki kekayaan yang sangat banyak, memiliki anak-anak yang banyak. Kemudian iblis menggoda, maka itu iblis bisa naik ke langit bicara sama malaikat. Dia ini sabar, rajin sholat karena dia memiliki harta banyak. Allah tak hilang hartanya. Dia tetap rajin sholat, tetap sabar, tetap ibadah. Naik lagi melapor iblis. Mungkin dia kalau diambil anak-anaknya dia tidak sabar. Dikasih meninggal anak-anaknya, Nabi Ayub tetap sabar, tetap sholat. Dikasih hilang lagi hartanya, hilang anaknya, hilang. Dikasih penyakit lagi. Dikatakan dalam kitab itu dijelaskan seluruh tubuh Nabi Ayub itu korengan. Dari istrinya yang berapa itu semua jauh, tidak ada yang mendekat karena tidak tahan korengan. Tapi dia tetap sabar sholat. Ini sifat para nabi yang perlu dicontoh, mereka tetap sabar dalam keadaan bagaimanapun. Bahkan kalau kita buka kitab dijelaskan dalam kitab Nabi Zakaria alaihissalam yang dia mengajak kaumnya, mengajak umat, mengajak para raja, mengajak orang untuk dekat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Tapi Nabi Zakaria ini dimusuhi oleh raja dan anak buahnya. Kita singkat aja, karena dimusuhi, raja ini mengerahkan pasukannya, anak buahnya untuk menangkap dan membunuh Nabi Zakaria. Maka Nabi Zakaria ini lari ke hutan, lari masuk ke dalam hutan. Begitu sampai di tengah hutan, dia mau bingung sembunyi di mana. Maka alhamdulillah, pohon besar yang di sampingnya itu berkata, sembunyinya kau di dalam pohon ini. Maka terbelah itu pohon, masuk Nabi Zakaria di dalam pohon itu, tertutup. Maka ketika pasukan itu sudah sampai di pohon itu, mereka tidak menemukan Nabi Zakaria. Tapi setan laknatullah alaih, setan tidak mau lihat orang soleh, orang baik itu selamat. Sehingga dia menyamar menjadi orang tua. Dia mengatakan, saya melihat orang yang kalian cari tadi sembunyi di pohon. Memang ini setan, dia kesal. Kalau kalian mau menangkapnya, kalian terbang di pohon. Maka pasukan yang dikerahkan raja ini mengambil gergaji. Masa itu gergajinya bukan yang canggih, tapi yang 2 orang mendorong satu kali sampai. Maka digergaji itu pohon yang di dalamnya ada Nabi Zakaria. Digergaji. Begitu digergaji, kenalah gergaji itu di atas lehernya Nabi Zakaria ini. Kena gosok. Teriak Nabi Zakaria. Langsung turun malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Zakaria, ya Zakaria, ada salam dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya sekali lagi kau teriak, kau tidak sabar dengan ujian ini, dihapus namamu dari deretan para nabi. Kau tidak dianggap sebagai nabi. Kau harus bersabar dengan sakit ini. Allah kirim salam melalui malaikat Jibril. Sekali lagi kau teriak, tidak sabar, dihapus namamu dari deretan nabi. Bagaimana dengan kita? Baru kena pakus, ya maka Ramadan ini mengajarkan kita untuk bersabar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersambung. Insya Allah kita sambung di episode selanjutnya untuk tentang sabar. Mumpung waktu kita terbatas, mungkin ini dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Mari semoga kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.